Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Sekarang kami berada di peternakan Saudara Erwin untuk meliput kesaksian produk NASA Peternak ayam buras. Untuk lebih jelasnya kita langsung berbincang-bincang dengan Saudara Erwin. Berapa populasi ayamnya Saudara Erwin di sini? Ya, termasuk yang kecil juga besar yang sudah yang ada di sana. Kurang lebih 120-an, 20 ekor ya. Yang berproduksi itu kira-kira induknya sudah agak berapa banyak? Induk kira-kira ada 28 ekor. 28 ya. Yang berproduksi itu telurnya per hari biasa berapa itu? Sebelum pakai itu kan, produksinya itu dari perharinya 10 sampai 15 butir per hari. Kemudian setelah saya pakai, dia ada peningkatan sedikit dari jadi 15 sampai 20 butir per hari. Kemudian saya pernah berhenti, Pak. Saya pernah berhenti kurang lebih seminggu lah. Coba-coba ya. Saya coba-coba berhenti. Ternyata bagaimana? Memang telurnya langsung drop sekali. Oh, produktivitas telurnya berkurang. Ya, produksi telurnya agak berkurang ya. Agak berkurang sekali. Saya pakai dari pagi sampai sore ya. Berapa? Satu ini. Kira-kira satu botol ini liter berapa? Untuk kurang lebih 10 liter air lah. Ya begitu ya. Dari pagi sampai sore. Hanya satu kali satu hari ya. Satu kali satu hari. Dalam satu minggu berapa kali dipakai? Tiap hari? Ya tiap hari, hampir tiap hari. Dan juga ini juga apa masa mengeramnya. Jadi proses mengeramnya juga sehabis mengeram itu kan. Ya. Biasanya sebelum pakai ini lebih dari 2 minggu. Iya. Setelah pakai ini kurang dari 2 minggu. Sudah bertelur kembali, Pak? Sudah kurang dari 1 minggu bertelur kembali. Iya. Ya, kalau gitu putarannya agak cepat ya jadinya. Iya. Ini umurnya sudah berapa? Kira-kira hampir 2 bulan lah kira-kira. Ini ya. Kalau dari pada waktu penetasan itu ada kira-kira berapa banyak mati sampai kalau sebelum pakai peternak dan sesudahnya bagaimana? Biasanya angka kematiannya agak tinggi, Pak, karena penyakit itu. Cuma setelah pakai ini ya, alhamdulillah generasinya ini ya, satu generasi ini belum pernah ada kena penyakit, apalagi mati ya. Biasanya, Pak, anak ayam itu sebelum pakai peternak ya, rentan sekali sama penyakit sekali, seperti berak darah, kolera. Namun semenjak pakai peternak ini, alhamdulillah sampai umur segini belum pernah kena penyakit seperti berak darah itu. Jadi sangat bagus manfaatnya kalau pakai ini ya, karena ya. Setelah memakai produk peternak, puas atau bagaimana? Ya sampai saat ini bisa dibilang agak puas lah. Cuma ya mungkin buat peternak yang lain ya, khususnya ayam buras, dianjurkan bisa pakai kita produk ini karena saya sendiri merasakan ya ada sedikit peningkatan dari segi produksi kesehatan, termasuk kesehatan anak-anak ayam ini. Dari awalnya nih Saudara Erwin pelihara ayam berapa? Awalnya kira-kira ada 4 ekor awalnya ya. 3 betina 1 jantan. Sudah berapa lama itu? Berapa tahun sampai bisa seperti sebanyak ini? 2 tahun ya. Itu pun tiap bulannya kan ada yang dijual. Ada dijual ya. Ada yang dijual. Kira-kira dari segi ekonomisnya ini memelihara ayam buras seperti ini bagaimana menurut Saudara Erwin ini? Ya lumayan lah ya. Tinggal dari populasinya saja. Selain peternak ayam apa lagi kegiatan Saudara Erwin? Tidak ada. Hanya ini ya, jadi pekerjaannya hanya ini. Jadi berarti Anda bisa hidup dari peternak ayam seperti ini ya. Berarti Saudara Erwin perlu mengembangkan lagi usahanya ini karena dari segi nilai ekonominya bagus ya. Banyak perlu menambah populasi.
saya Yuri dari Jakarta Organic Center. Kali ini Yuri akan kupas tuntas cara memanfaatkan ayam tiren sebagai pakan alternatif untuk lele. Tonton sampai selesai ya, soalnya Yuri sudah siapkan hadiah formula rahasia membuat pakan sendiri dengan kandungan protein 40% dan modalnya cuma Rp3.100 per kilo. Harga pelet pabrik, harganya seringkali naik dan tidak terkendali. Hal ini tentu saja membuat kalangan peternak lele yang menggunakan pelet sebagai pakan utama menjadi was-was. Sementara, harga jual lele cenderung normal dan kadang turun. Hal ini jika tidak diantisipasi menyebabkan kerugian dan bahkan peternak lele gulung tikar. Jika masalah kenaikan harga pelet menjadi penyebab kerugian dan banyak yang gulung tikar, sudah selayaknya sebagai peternak lele mencari solusi dengan memanfaatkan sumber bahan baku selain pelet pabrik sebagai pakan alternatif lele. Misalnya ayam tiren, usus, roti BS, sosis BS, dan lain-lain. Namun solusi pakan alternatif tersebut kadang menjadi bumerang. Mengapa? Karena seringkali tanpa disadari saat menggunakan pakan alternatif, peternak kurang memperhatikan dan memperhitungkan kandungan nutrisi dan protein dari pakan alternatif yang digunakan. Peternak lele dalam keadaan panik karena harga pelet terus naik, kecenderungannya mengambil sikap lebih mementingkan hanya untuk menekan biaya produksi, tanpa memikirkan efek samping seperti air menjadi cepat bau, pertumbuhan lele yang tidak merata, timbulnya berbagai macam penyakit, panen menjadi lebih lama dari waktu yang diharapkan, tingkat kematian lele menjadi tinggi, dan lain-lain. Dalam menggunakan pakan alternatif, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh peternak lele agar keuntungan sesuai yang diharapkan. Peternak lele sebaiknya memperhatikan nutrisi dan kandungan protein, bahan baku dari pakan alternatif yang akan dipakai. Misal, yang dipilih adalah ayam tiren. Setiap 100 gram daging ayam segar mengandung 22% protein. Sedangkan untuk ayam tiren tentu saja di bawah 15%. Berikut cara mengolah ayam tiren menjadi pakan alternatif ternak lele. Ayam yang mati dapat kita berikan untuk lele dengan cara direbus dan kemudian dibersihkan bulu-bulunya. Hal ini bertujuan agar menghindari terjangkitnya penyakit karena bakteri dan kuman jahat yang akan mati jika direbus. Sedangkan membersihkan bulu-bulu, membuang isi jeroan ayam tiren, tujuannya untuk menjaga kebersihan kolam lele. Simpan dalam wadah tertutup, misalnya dengan cooler yang sudah ada es batunya. Dengan cara ini, ayam tiren yang sudah dibersihkan bisa tahan sampai 7 hari. Es batunya harus diganti setiap 1-2 hari sekali. Peternak juga dapat memanfaatkan jeroan ayam tiren. Namun, harus terlebih dahulu dibersihkan agar tidak cepat busuk lalu digiling dan bisa langsung dikasih ke lele. Tips kusuka-kusuka saat memilih ayam tiren sebagai pakan alternatif. 1. Pilihlah ayam tiren yang mati karena cuaca yang ekstrim, bukan karena penyakit, apalagi karena penyakit flu burung. 2. Jangan terlalu lama disimpan karena menyebabkan bau menyengat dan meresahkan lingkungan atau tetangga sekitar. 3. Persiapkan wadah yang cukup memadai, terutama jika tiba-tiba ada kiriman ayam tiren dalam jumlah yang cukup banyak. Yang lebih penting lagi adalah teman-teman sebaiknya tahu persis berapa nilai kandungan protein ayam tiren saat dijadikan pakan alternatif. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan pertumbuhan lele dan panen sesuai yang diharapkan. Untuk menghitung jumlah protein yang terkandung di dalam pakan alternatif, diperlukan perhitungan formula yang pasti, sehingga kualitas pakan lele yang diberikan selalu terjamin mutu dan kualitasnya. Dan panen pun tiba, sesuai yang diharapkan. Kincring, kincring, kincring. Sudahkah teman-teman tahu bagaimana cara membuat pakan alternatif dengan kandungan protein 40% dan biayanya hanya Rp3.100 per kilo? Jika belum, jangan ragu untuk menghubungi Yuri di 0812 2105 2808. Teman-teman, jangan lupa klik subscribe,
Itu loh yang tulisan subscribe ada di kanan dan berwarna merah. Klik subscribe sekarang ya. Terima kasih. Salam hemat dan bersilah Indonesiaku. Bisnis peternakan ayam petelur saat ini cukup menjanjikan, di mana telur ayam merupakan kebutuhan pokok sebagai sumber protein. Kebutuhan pasar akan telur yang cukup tinggi merupakan peluang yang sangat menjanjikan untuk memulai bisnis ini. Telur ayam ras merupakan penyedia utama komoditas telur di pasaran, serta mempunyai konsumen dan pengguna yang paling luas. Sekarang, kontribusi terbesar dalam konsumsi telur adalah telur dari ayam ras. Penggunanya terutama untuk lauk, serta untuk pembuatan roti, kue, dan untuk industri pangan lainnya. Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Ayam ras petelur atau layer adalah ayam ras hybrid yang diternakan khusus sebagai penghasil telur. Pertama ayam datang umur 17 minggu. Setelah dia untuk mencapai produksinya itu 6 bulan. 6 bulan batas produksinya itu 2,5 tahun. Setelah akhir kita jual ekor per ekor gitu. Ayam potong begitu. Untuk ayam potong. Dalam pemeliharaan ayam ras petelur, kebersihan kandang merupakan hal yang harus dilakukan, karena hal ini berguna untuk pencegahan penyakit. Pemberian pakan yang tepat merupakan faktor yang penting untuk menjaga kualitas telur. Pemberian pakan ayam haruslah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ayam yang dipelihara kekurangan maupun kelebihan makanan. Selain pembersihan kandang, pemberian vaksin juga harus dilakukan untuk pencegahan penyakit. Pemberian vaksin berguna untuk memberikan kekebalan ayam terhadap penyakit. Mungkin kita kan untuk mengatasi hama flu burung kan, nah itu kita mengatasinya untuk diobati, disemprot, nah dikasih vaksin itu aja. Nah, untuk pemberian vaksinnya berapa kali sekali? 3 bulan sekali. Jika tidak, ayam ras yang dipelihara akan rentan terkontaminasi hama dan penyakit seperti berak putih, kolera, flu burung, dan lain-lain. Selain menghasilkan telur, ayam juga menghasilkan kotoran yang dapat digunakan sebagai pupuk, sehingga dapat menambah penghasilan bagi pengusaha. Dengan melihat kondisi tersebut, budidaya ayam petelur dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bila dikelola secara intensif dan terpadu. Riandra Metalia, Bengkulu TV.